mengatakan syukur yang sebenarnya adalah sarful abdi jami'a ma an'ama alaihi ila ma khulika li ajlihi. Artinya menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Kita diberikan nikmat mata, kita gunakan pada hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat kaki, kita gunakan di hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Tapi sebaliknya, kalau nikmat-nikmat itu digunakan di tempat yang dilarang, misalnya jika diberi nikmat, dianugerahkan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang, maka namanya tidak bersyukur. Nah, kalau tidak bersyukur, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditambah. Lain syakartum la azidannakum. Ya, kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat kalian. Makanya kalau ulama-ulama dulu yang menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan di tempat yang dilarang, penglihatannya tetap tajam, pendengarannya tetap tajam, tetap sehat. Tapi sebaliknya, sekarang kan belum terlalu tua, sudah penglihatannya kurang. Belum terlalu tua, pendengarannya kurang. Itu karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala salah sasaran, salah penggunaan. Saya ingatkan lagi, yang dinamakan dengan syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak dilarang. Kemudian selawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kasih tahu ya, selawat itu doa. Doa kepada diri kita, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal-amalan soleh itu ada dua kemungkinan, diterima, makbul istilahnya, ditolak, mardud istilahnya. Amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah itu di antara keduanya diterima atau ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima, pasti makbul. Kenapa? Berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikraman bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswi yang saya cintai, dalam proses pembelajaran, mengenai pembelajaran sekarang, dalam proses pembelajaran itu berhasil, itu sukses apabila motivasi siswa tersebut sebanding dengan kompetensi guru. Itu proses belajar mengajar di sekolah itu akan berhasil kalau motivasi siswa itu tinggi sebanding dengan kompetensi guru. Kalau kita guru-guru kita tidak bisa diragukan karena kompetensi kemampuannya sudah dijagokan, baik guru IPS-nya, guru pengajarnya. Kompetensinya tidak diragukan, tinggal motivasi kalian untuk belajar. Bagaimana cara agar motivasi kita tetap tinggi di dalam belajar? Pakai pedoman atau prinsip Imam Syafi'i belajar. Ada 6 pedoman Imam Syafi'i di dalam belajar. Apa katanya? Ala lam kanala ilma illa bisittatin.
Itu katanya Imam Syafi'i. Perhatikanlah, perhatikanlah. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang banyak, harus ada 6. Sudah diam. Saya tahu ini makanya. Saya agak lupa ini namanya. Katanya Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, harus ada 6 syaratnya. Illa bisittatin katanya, harus ada 6 syaratnya. Pertama adalah zakiyun. Apa itu zakiyun? Cerdas, harus pintar. Ukuran cerdas itu apa? Ukuran cerdas itu kalau sudah 3 kali dijelaskan, ngerti, cerdas. Tapi kalau 100 kali dijelaskan, tidak paham-paham, itu namanya goblok. Sulit untuk mendapatkan ilmu. Minimal 3 kali. Diterangkan pertama kali, tidak ngerti. Ini apa? Masih pintar. Diterangkan 2 kali, belum ngerti juga, masih pintar. Diterangkan 3 kali, ngerti. Golongan pintar, zaki. Kalau diterangkan 4 kali, masih dipaham, begini masih, goblok. Sulit mendapatkan ilmu. Harus zakiyun. Terus yang kedua harus hirsun katanya. Apa hirsun? Rakus. Rakus dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu itu dibolehkan. Hanya rakus dalam menuntut ilmu yang dibolehkan. Tapi kalau rakus-rakus yang lain tidak boleh. Rakus pada harta, rakus pada makanan, rakus pada pangkat jabatan. Ini tidak boleh. Rakus itu hanya boleh pada mencari ilmu atau menuntut ilmu. Bagaimana ukuran rakusnya? Jangan cukup belajar di kelas saja. Harus belajar di rumah. Harus sering bertanya. Harus sering diskusi. Terus mencari. Jangan merasa cukup cuma belajar di kelas. Itu harus rakus. Terus yang ketiga harus sabar. Di dalam menuntut ilmu itu, nafsu kita, kepinginan kita itu harus kita ditahan. Sabar dalam dalam tidak menuruti hawa nafsu, harus sabar. Terus yang ketiga, yang keempat ya, irsadul ustad. Belajar itu perlu guru. Jangan belajar otodidak. Belajar sendiri-sendiri. Dia tidak paham, kamu tidak paham, orang-orang tidak paham. Harus irsadul ustad. Harus ada bimbingan guru. Belajar. Terus yang kelima tulus zaman. Tulus zaman, belajar itu tidak cukup di SMP Islam ini. Belajar itu sampai meninggal. Terus yang terakhir 6 bulgatun namanya. Bulgatun itu belajar pakai biaya. Harus ada biaya di dalam belajar. Nah, kalau kita menerapkan 6 prinsip atau pedoman Imam Syafi'i di dalam belajar ini, pasti, ya mungkin tidak pasti kalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berlimpah ruah. Nah itu harus zaki. Insyaallah semuanya ini zaki. Kalau dijelaskan 3 kali pasti paham. Semuanya pintar. Harus zaki, hirsu, harus pintar, harus rakus, harus sabar, harus belajar sepanjang waktu, harus bimbingan guru, harus pakai biaya.
Kemudian setelah kalian menerapkan 6 pedoman ini, baru kalian jaga teman, pergaulan. Kalau teman kalian itu pencuri, pasti kalian ikut mencuri. Kalau teman kalian itu malas, pasti kalian ikut malas. Harus jaga pertemanan. Makanya ulama mengatakan anil mar'i la tas'al. Kalau mau tahu sifat orang jangan tanya. Jangan tanya orangnya kalau kalian mau tahu sifat orang, jangan tanya orangnya. Absir karinah katanya. Lihat temannya aja. Batur kita jadi ketua sifat. Lihat temannya. Kalau temannya pencuri, pasti dia jadi pencuri. Kalau temannya malas, pasti dia ikut malas. Teman akrabnya maksudnya. Dia teman-teman biasa, teman akrabnya. Lihat temannya. Fa'innal qarin bil qarin yahtadi katanya. Teman itu menunjukkan sifat seseorang. Nah, makanya harus jaga pergaulan. Nah, terus yang kedua itu adalah ta'zimul ustaz. Di antara ta'zimul ilmi, cara mengagungkan ilmu. Bagaimana cara mengagungkan ilmu biar ilmu kita barokah? Saya katakan ya, yang dinamakan dengan ilmu yang barokah itu adalah ya ta'allamuhu wa yu'allimuhu. Nah, itu namanya ilmu barokah. Apa artinya? Ya ta'allamuhu, dia terus belajar. Tidak cukup belajar satu zaman aja, terus belajar sampai meninggal. Itu namanya ya ta'allamuhu. Terus wa yu'allimuhu. Apa maksudnya wa yu'allimuhu? Nah, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, menyebarkannya. Dia amalkan sendiri ilmu tersebut, kemudian dia sebarkan. Nah, itu ilmu yang barokah. Kalau dia tidak belajar, cukup hanya belajar di SMP Islam saja, ilmunya tidak barokah. Atau dia rajin sebarkan ilmunya, rajin mengajarkannya, tapi dia tidak mengamalkannya. Ini tidak barokah. Yang dikatakan barokah itu terus belajar, terus mengamalkan, terus menyebarkan. Itu namanya yang barokah. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang barokah? Harus ta'zimul ilmi, harus mengagungkan ilmu. Cara mengagungkan ilmu itu adalah ta'zimul ustaz, menghormati guru. Jangan anggap guru tersebut temannya. Harus ada penghormatan, harus ada beda antara guru dengan teman. Nah, kalau kalian menghormati guru, itu tanda-tanda akan mendapatkan ilmu yang barokah. Ingat, yang dimaksud dengan ilmu yang barokah itu adalah ya ta'allamuhu wa yu'allimuhu. Dia terus belajar, terus amalkan, terus sebarkan. Paham? Hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.